Wali murid, ibu-ibu komite yang bertugas di kelas untuk mengurus di kelas, terima kasih sudah datang. Saya bangga, saya juga lebih bangga kepada para pengajar di sini. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin, puji yang suci, puji yang sempurna yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam mari kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memberi hidayah dan syafaat insyaallah sampai akhir zaman. Amin. Para mama yang saya hormati, hari ini kita tanggal 4 Januari 2022 ya, tahun baru kita, di tahun baru pertama kali kita mulai rapat intern komite dan komite kelas di sekolah. Baik, hari ini kita akan membicarakan tentang sekolah penggerak. Ini sekolah penggerak sebenarnya sudah diumumkan beberapa kali dalam rapat, hanya kita mengangkat aja dalam kurun 6 bulan ke depan, tidak 6 bulan ke depan, malah 5 bulan lebih kita ke depan, apa kegiatan kita, apa kegiatan terbesar kita harus rencana sekarang. Maka dari itu para mama diundang untuk sama-sama kita bermusyawarah pada nanti untuk bisa menyelesaikan kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang kemudian ada sosialisasi RKAS, yaitu rencana kegiatan anggaran sekolah, yang di awal tahun kita sudah punya satu bukti dari para mama juga dari para wali murid yang saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'innya dan tabi'in fakir kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Pengawas Gugus 2 sekaligus Bapak Koordinator Layanan Pendidikan Kecamatan Ciamas yang saya hormati, Ibu pembawa acara yang lebih terkenal Bunda yang saya hormati, para bapak, ibu guru SD Ciamas 4 yang saya hormati, ibu-ibu yang selalu mendukung yang SD Ciamas 4, komite kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya hormati dan saya banggakan. Yang lebih khusus ibu komite ya, ketuanya ya, ibu komite SD Ciamas 4 ya, terima kasih atas kehadirannya, dukungannya. Bahkan saya salut barusan, ibu tahu kan saya telepon barusan ya, di telepon langsung datang, tepuk tangan buat beliau ya. Bapak Ibu mohon maaf ya, ini kan 2 ruangan yang baru diselesaikan, baru 1 ruangan, jadi 1 lagi ada di atas ya. Itu rencana kalau uangnya masuk mau saya gunakan ya untuk teralis juga ya. Jadi nanti ada 2 kelas ini yang di bawah dengan yang di atas ya. Karena apa? Saya melihat Bu Sri udah sepuh ya, udah tua ya. Kalau turun naik mau pakai powerpoint di kelas ini kesian ya. Jadi di kelas harus ada terpasang. Nah itu ya.
Baik, kita mulai saja. Ibu, dengan kita masuknya di sekolah penggerak, tuntutan akhir di sekolah penggerak itu yang pertama, ya, tuntutannya, tujuannya, ya, ada peningkatan sarana prasarana. Kira-kira menurut Ibu sekarang Jawa Barat sudah mulai berubah tidak? Sudah mulai. Ibu harus yakin bahwa kita masuk di sekolah penggerak itu pasti akan berubah. Pertama, sarana prasarana dulu harus meningkat. Saya mengandalkan segala kekuatan, boleh kata segala kekuatan. Gimana caranya kita mendapatkan bantuan sumbangan? Ya, pertama dari apa? Dari kursi dulu, ya, kursi meja. Ini alhamdulillah 4 kelas sudah. Dan masih ada 2 kelas lagi, bukannya saya tidak bergerak. Saya sudah mengajukan lagi, tapi di backlist. Karena apa? Ada di antara teman saya yang di sekolah penggerak belum mendapatkan bangku meja. Jadi kemungkinan nanti kalau udah semua, saya mengajukan lagi, insya Allah ke 2 kelas lagi, ya, kursi mejanya akan berubah. Kemudian setelah meja kursi kita dapat bantuan pagar. Alhamdulillah pagar beres. Setelah pagar kita dapat bantuan laptop sebanyak 15. Dan laptopnya Pak sudah dikasihkan ke setiap guru, dan kemarin sudah digunakan untuk menginput nilai raport, ya. Jadi semua guru yang ada di Jawa Barat kebagian seorang satu. Dan itu bukan dikasihkan begitu saja, itu hanya sebagai inventaris. Kedepannya guru mengajar itu tentunya menggunakan laptop yang ke InFokus biar anak menarik. Maksudnya seperti seperti itu Bu. Nanti di kelasnya ada TV yang pertama, ada InFokus, ya. Di TV rencana di kelas ini InFokus di atas, satu lagi rencana InFokus di kelas ujung. Jadi rencana bulan Februari, rencana saya ini, ya, Ibu harus tahu apa yang ada, rencana saya. Mudah-mudahan bulan Februari itu kita bisa 3 ruangan Bu, ya. Ruangan ini 1, ruangan atas 1, ruangan yang ujung 1. Nanti pembelajarannya yang ini menggunakan TV, yang atas InFokus, yang ujung InFokus. Kenapa Pak 3 ruangan? Kemarin kan mengusulkan 2 ruangan, benar tidak Bu? Nah, 1 ruangan lagi rencana saya mau memasukkan ke dalam RAS dan tidak bos ya Bu. Jadi kalau kemarin banyak tanggapan dari orang tua, kok kenapa ada bos minta ke orang tua? Nah, saya akan jelaskan Bu, membelajarkan bos itu tidak bisa begitu saja. Jadi kita mau membelanjakan itu anggaran tahun depan kemarin, tahun sebelumnya. Jadi kalau teralis ini diberikan di sekarang, saya itu menyalahi aturan. Ya. Jadi pembelanjaan yang 2022 harus diajukan 2021. Jadi itu bisa kamari kok kenapa sekolah dapat bos kok main tak kena wae. Bener tuh. Nah, jadi alasannya, ya, tidak bisa kita punya kebutuhan sekarang langsung diberikan pasar, tidak bisa. Saya menyalahi aturan, ya, karena di RKS 2021 tidak ada untuk teralis. Saya mau mencoba, barangkali kebagian nanti yang 1 ruangan lagi mau dimasukkan ke dalam RKS. Ya, jadi saya harapkan ini dipakai udah 2 kelas, di atas 2 kelas, ujung 2 kelas, adil tuh. Adil seperti itu.
Jadi kok kenapa sudah ada bos mental keneh wae? Jadi itu atau dibantu penjelasan orang tua. Ya, jadi untuk apa tuh? Untuk membelanjakan kebutuhan itu tidak bisa begitu ada kebutuhan langsung dibelikan, tidak. Saya itu membelanjakan anggaran itu sesuai dengan anjuran tahunnya kemarin. Dan insya Allah tahun 2022 itu akan dimasukkan oleh saya, ya. Maksudnya bukan oleh saya sendiri, itu juga hasil kesepakatan ngobrol dengan para guru, dengan ibu semua. Setuju tidak kira Bu? Ya, tolong dibantu dijelaskan ke mana? Ke orang tuanya, ya, yang tidak ini, ya. Bahkan saya juga memantau ada di antara orang tua yang yang mengatakan kok dapat bos minta masih minta. Jadi prosedurnya bukan perincian bos seperti itu. Ya, boleh saya berdiri ya. Ya, lebih leluasa bicara. Jadi kalau kita butuh misalkan alat-alat atau barang, ya butuh waktu Bu. Jadi tidak bisa begitu butuh langsung dibeli, nggak bisa. Saya bisa dituntut, ya begitu ya Pak. Ya saya bisa dituntut. Jadi anggaran tahun 2021 kemarin harus berdasarkan ajuan 2020. Sama yang sekarang 2022 harus ajuan yang sekarang 2021. Nah salah satu ininya saya itu akan mengajukan teralis satu ruangan lagi. Jadi kamari hari TV geus datang, Infokus geus datang, ya berarti aya kilo. Ari teralisnya can kapasang lamun dua tina bos Bu Oktober 2022 lila tak gitu. Jadi terpaksa saya menggunakan ibu semua untuk mendukung program ini, karena ini harus segera disampaikan. Ya, tolong dijelaskan. Ya, kalau ada orang tua mana perinciannya, sok mangga di depan ini ada perincian bos. Ya, nah itu. Selanjutnya, betul tadi catatan ini takut ada yang lupa. Tapi kenapa saya tulis ya? Takut ada yang nangis ya. Nah, kita langsung sosialisasi RKS yang akan datang Bu. Ya, sengaja saya kumpulkan ibu biar tahu duit bosnya dikamanakeun. Ya, benar tidak? Nah, pertama kali kita akan salah satu akan membuat satu ruangan teralis baru. Ya, itu rencananya kira-kira Oktober 2022. Tapi ada cari pinjaman. Mudah-mudahan Februari yang sekarang bisa 3 ruangan. Jadi kayak adil, semua anak bisa melaksanakan, merasakan pembelajaran melalui Infokus atau TV Smart. Kenapa harus begitu? Karena di sekolah penggerak itu dituntut, anak itu dituntut untuk melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru. Naon paradigma baru teh? Paradigma baru itu pembelajaran yang melibatkan anak. Ya, jadi kecanggihan yang sekarang ibu bisa kebayang budak SD bisa nonton. Nanti di depan itu yang banyak bicara itu anak, diskusi anak, pakai Infokus sudah luar biasa. Nah, kita lanjutkan. Di NAS yang akan datang, nanti saya akan memasukkan satpam yang menyeberang. Karena apa saya dapat masukan katanya kenapa tidak mau masuk SDC masuk PAM? Karena tidak ada yang menyeberangkan. Nah, dipakai naon tadi bos Bu? Ya. Nah, yang kedua, menggaji, yang menyeberangkan. Nah, bisik aya orang tua menanya, ibu tolong jelaskan batu. Nah, yang ketiga, di sini mulai Januari
saya akan mengadakan ekstra kurikuler silat Bu. Jadi putra putrinya ya yang sekolah di sini, lama aya kegiatan ekstra silat, ikutan teu bayar. Eta dibayarkeun ku sakolah. Paham? Nah, tuh yang ketiga. Yang keempat, ya, saya akan memasukkan pembelajaran sains, ya, IPA, matematika. Kayaknya ini tidak semua, mohon maaf, ya, hanya beberapa anak aja yang bapak pinternya luar biasa. Kayak disalurkan Bu, ya, anak yang pintar itu disalurkan. Ketika ada olimpiade IPA atau matematika, mereka yang maju. Ya, nanti saya akan memilih beberapa orang guru ya untuk menugaskan memberi pembelajaran ya saya ini kepada anak. Ya, lama budak ibu tetap pilih hampura. Karena apa? Kalau Pak Ilham ngajar ke satu kelas itu kan, jadi soalnya tingkat tinggi Bu, beda. Ya, jadi kita mah khusus kepada anak-anak yang mempunyai kelebihan seperti itu. Ya. Kumaha kurang ibu anak saya mah Pak sedang atau kurang, itu nanti ada pelajaran tambahan. Saya itu mengharapkan dari gurunya ada pelajaran tambahan, ya, itu seperti itu. Ada cakap. Kemudian Bu, ini teh baru dari saya aja, belum pada ini juga, ya. Saya belum nanya, ya, belum nanya. Jadi kalau ada orang tua yang menanyakan, duit bos di kamanakeun, tolong bantu jawab. Atau kalau ibu ini suruh datang ke sekolah, terus saya dijelaskan. Nah, mau nanya ke anggaran sana, bos mana? Tuh di papan. Kalau secara terperincinya, Bu Erna yang pembagiannya itu diberikan itu apa? Diberikan apa? Diberikan. Iya teh karena satu standar Bu. Standar sarana prasarana unggul. Makanya ada 8 standar. Ya, 8 standar mulai dari standar isi, kurikulum, eta kan dibiayaan. Ya, kemudian ada standar proses untuk pembelajaran, eta dibiayaan. Ya, kemudian standar pendidik dan kependidikan. Nah, komo ieu mah 50% teh duit bos teh aturannya boleh menggaji ya guru honor 50%. Maaf ya, jadi saya buka nih terus terang aja Bapak Ibu. Ya, yang ngajar di sini itu belum PNS semua, Ibu tahu tidak? Nah, itu di mana dibayarnya? Tina bos. Ya 50%-nya buat gaji mereka yang belum PNS. Tidak usah saya sebutkan satu-satu Bu ya. Nah Ibu sudah tahu sendiri, termasuk satpam yang tadi ya, itu dari ekstra silat, itu dari ini apa? Dari Nah, kira-kira Ibu sekarang ada bayangan tidak sekarang? Uang bos itu kemana? Bisa kan ya? Nanti kalau ada apa tuh Bapak Ibu guru yang apa tuh orang tua yang nanya, tolong bantu jelaskan. Ya. Nah, yang satu lagi acara yang paling inti ya untuk apa? Untuk sosialisasi RKS yang akan datang. Kayaknya cukup seperti ini ya, dan kita nanti akan melanjutkan ke pemilihan panitia pameran proyek. Jadi begini Bu ya. Di sekolah penggerak itu ada salah satu kegiatan Bu, namanya proyek. Proyek itu apa? Praktek juga Bu. Proyeknya praktek juga mengerjakan sesuatu. Nah itu harus ditampilkan. Misalkan Bu Sophie misalkan, ya kemarin Bu Sophie itu mau mengajarkan cara membuat telur asin. Eta teh kudu dipraktekkeun ku anak cara membuat telur asin.
mulai dari nonton, dari mencuci telurnya, ngahampelasan, terus memberikan abunya, terus apa merenamnya, kemudian digulung tetenya. Oh digulung katanya ya, direbus sampai merebus, sampai jadi, sampai dicetak. Namanya capannya SDN Ciomas 04. Nah, Bu, nanti anak itu harus bisa mempraktekkan di panggung. Kita itu nanti akan mengundang 40 kepala sekolah sekecamatan Ciomas, akan mengundang kasih pendidikan, akan mengundang seluruh pengawas yang ada di kecamatan Ciomas, mengundang Pak Camat, mengundang dari kabupaten pelatih ahli, manajer proyek, suka bergerak, nanti diundang dari kabupaten. Jadi sebentar lagi orang derek hajat, Bu. Nah, ngarang derek hajat butuh persiapan tidak? Butuh. Makanya saya yang memohon kehadiran Bapak pengawas ya, karena ini acaranya hajat SD Ciomas 4 sekolah bergerak. Kenapa, Bu? Semua kepala sekolah diundang. Karena nanti semua sekolah yang ada di Ciomas harus mengikuti program sekolah penggerak. Jadi orang bakal jadi contoh. Mereka akan diundang. Nah, ya nanti Pak Ilham tolong tampilkan nanti yang dari SD Gadok 1 ya. Contoh ada teman saya yang sudah melaksanakan pameran proyek. Ya, jadi ini singkat cerita aja ya, singkat cerita. Nanti itu kan kita ada 12 kelas ya. 12 kelas itu berarti satu kelasnya biasanya ada satu stand minimalnya. Nah, di standnya itu mau buat apa? Kayak dilombakan. Ya, kelas 1 sampai kelas 6 dilombakan. Misalkan mau makan tradisional, bisa. Nah, itu punya stand satu. Jadi kelas 1A, 1B sampai 6A, 6B punya stand masing-masing. Nah, nanti biasanya seluruh orang tua diundang. Tadi tambah kepala sekolah Ciomas, tambah orang kabupaten, tambah orang kecamatan. Jadi kita nanti sebentar lagi akan hajat. Nah, berarti sekarang kita butuh persiapan, butuh kepanitiaan. Ya, nah makanya Ibu semua diundang ke sini, tidak ada lain ya, kita mau membentuk kepanitiaan pameran proyek ya. Jadi kumaha sekarang ini langsung pemilihan ketua atau gimana? Nanti aja nanti setelah Bapak ya. Nah, nanti saya akan berbicara lagi ya, jangan bosan ya, akan berbicara lagi. Setelah itu sekarang kita minta masukannya, nasihatnya ya dari Bapak pengawas ya. Terima kasih Bapak ya sudah meluangkan waktu ya ke SD Ciomas 4 ya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Cahaya selaku Kepala Sekolah SD Ciomas 4 yang sangat gamblang menceritakan tentang RKS ya Pak. Harus semangat ya Pak karena kebutuhan kita banyak. Bapak Ibu, sedikit saya ulas tentang apa yang dibicarakan oleh Pak Chandra berkenaan dengan bagaimana penggunaan media sosial kita ya. Media sosial kita yang kita pakai adalah Android, di mana Android itu bisa segala macam kita pakai. Akan tetapi kita punya etika untuk menggunakannya, begitu kan? Ya. Salah satu yang kita butuhkan, yang sangat kita butuhkan sekali sekarang adalah Android dibutuhkan untuk belajar anak. Android dibutuhkan untuk bagaimana kreativitas anak meningkat ketika anak melihat YouTube sebagai bagian medianya untuk berpikir dan memberikan ide. Bagaimana peran orang tua pada Android tersebut? Kalau seandainya di rumah ada 3 atau 4 buah Android, itu berarti semuanya terpakai. Tetapi yang dikenakan gratisan adalah media sosial yang digunakan anak sebagai media belajar. Nah, akan tetapi juga bagaimana kita penggunaannya di media sosial itu
saya buru-buru menilai kriteria yang namanya karakter atau etika penggunaan media sosial. Bapak Ibu, ketika di rumah anak, etika kita sebagai etika penyantun segala macam cara, terlebih adalah bahasa, gunakan media Android adalah media yang baik-baik saja. Jadi gunakan ketika di grup, terutama di grup, bahasa itu digunakan sebaik-baiknya sebagai bahasa yang lebih santun, ya. Gunakan bahasa lebih santun. Kalau misalnya kita akan menyampaikan sesuatu yang unek-unek, jangan gunakan media sosial. Saya rasa seperti itu. Kemudian saya tanya kepada teman-teman di sekolah, betul, karena media sosial itu untuk tidak membaca, ya, menyampaikan sesuatu yang baik-baik saja. Kalau seandainya nih rasa kita ya di Jakarta, kalau misalnya ada menyampaikan sesuatu yang berkenaan dengan sekolah, jangan disampaikan dalam grup. Grup itu ada adminnya, Bu. Admin bertanggung jawab apa yang disampaikan oleh anggota grupnya. Bagaimana kalau misalnya admin itu kena undang-undang ITE, lalu terhapuslah namanya grup itu, kita juga kena. Begitu. Kita kan sekarang tahu undang-undangnya seperti apa, ya. Jadi kalau misalnya akan berbicara sesuatu, rumbukan dulu, ya, rumbukan dengan berkata kata, bukan rumbukan di medsos atau di grup. Nah ini itu paling gampang, tuh tinggal tag share ke sana, tag ke sana, gitu kan? Itu yang paling bahaya. Saya kemarin melihat sesuatu yang terjadi di antara kita, ternyata bahaya dengan bahasa seperti ini. Boleh jadi memang, ya, pendidikan orang tua kami, orang tua siswa ini lebih tinggi barangkali dengan di sekolah mengajar, akan tetapi kan harus punya etika, betul? Ya, pendidikan lebih tinggi berarti etikanya juga bagus, bukan? Nah, itu yang terpenting seperti itu, ya. Jadi hati-hati, bukannya misalnya nggak boleh begitu, bukannya seperti itu. Tapi memang media itu bukan untuk itu, gitu ya. Nah seperti ini juga pembelajaran buat anak kita. Kalau misalnya ini kan bulian itu tidak hanya kita berhadapan dengan orang. Bulian itu bisa di mass media, terutama di Android, ya, terutama di grup, terutama di WA, ya. Bapak Ibu kan boleh melihat di Facebook, boleh juga di Instagram, tapi lihat yang baik-baik saja. Pembelajaran lebih penting buat anak. Saya seperti itu. Bapak Ibu juga harus mengetahui, saya sekarang akan membuka bahwa etika anak itu kan dinilai. Tidak dinilai dari anak terlebih dahulu, tapi bagaimana etika orang tua terlebih dahulu. Karena apa? Etika orang tua berarti kan linknya ke anak dulu, ya kan? Nah setelah itu, kalau anak beda aja di sekolah, beda aja di kelas, saya sudah tahu ini berarti bukan menyalahkan orang tua, tetapi memang lingkungan yang membentuk mereka itu. Tetapi setidaknya orang tua adalah jembatan untuk itu, ya. Ini itu yang harus saya sampaikan. Saya sebenarnya Pak, saya akan menyampaikan sesuatu tentang Android, boleh benar kata pejabat itu, tapi saya takut akan terjadi sesuatu di antara kita yang seharusnya tidak terjadi, gitu ya. Kan semuanya, apalagi kita di sekolah penggerak, sekolah penggerak, bagaimana kegiatannya sudah diatur di sana, ya. Terus media, kita punya YouTube yang harus setiap kali ini aja sudah dimasukkan ke YouTube nanti sama Pak Ilham dan Pak Iki, ya. Makanya hati-hati. Masa sih katanya ada sesuatu yang terjadi di grup ini, kelas ini, nanti masuk lagi ke YouTube. Ini takutnya seperti itu. Jadi baik-baiknya saja lah, ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang harus disampaikan, datang ke sekolah, ya. Bapak Ibu, para mama, terutama ini para mama yang bergerak di kelasnya sebagai komite adalah jembatan untuk menyampaikan segala sesuatu, apalagi hari ini, ya. Hari ini bukti banyak tentang RKS, bukti bagaimana bos disalurkan kemana, itu silakan sampaikan, ya. Jembatan kan harus buat, bukan berarti harus juga bisa menyampaikan dengan buat apa yang disampaikan di sini, begitu, ya. Alhamdulillah kalau misalnya Bapak sudah menyampaikan dari mulai malah ada bahasa Sunda, itu saya
Bunda pribadi senang sekali kalau ada buku bahasa Sunda khusus buat anak belajar. Setiap kali ada PR pasti ada japri. Bunda tengarti, sumpah, gitu kan? Bunda tengarti, sumpah. Ini bahasa masih pun gitu. Itu YouTube. Silahkan lihat di YouTube. Tapi di YouTube juga masaan undang khusus bahasa itu kadang tidak ada karena belum ada yang masuk ya. Jadi mudah-mudahan Pak wajib ya Pak bahasa Sunda. Jadi bahasa Sunda harus pasti ya Pak ya. Karena ini kan sulit, takut Bunda sendiri takut anak takut nggak bisa bahasa Sunda gitu. Bisa bahasa Sunda bahasa luar biasa ya kan. Pokoknya masa panik ya. Nah seperti itu. Terus LKS ya, LKS alhamdulillah kan ya kalau bayar kita ya macet, birokrasinya sulit, kita disorot sama semua wartawan tiap hari kesini ya, tiap hari kesini kenapa gitu harus menjual LKS. Sekarang tidak, kita berusaha untuk LKS alhamdulillah dari kelas 1 sampai kelas 6 ini penggerak, sekolah penggerak itu benar-benar membawa hikmah, benar-benar membuat gurunya sendiri menambah ilmu. Setiap kali kita lihat ya Pak, setiap Bapak pengawas rajin memberikan ilmu yang sama kita. Jadi alhamdulillah selain itu kita bisa melakukan musuh dengan baik. Ya, tinggal Bapak Ibu, Mama, anak-anaknya menikmati apa yang kita ini. Kita perjuangkan betul-betul loh, ya. Kelas 1, kelas 4. Yang pertama kali itu sebagai sekolah kelas penggerak itu benar-benar gurunya harus kompeten di bidangnya. Kasihan kalau tidak didukung oleh kita. Ya, tahun depan kelas 2 dan kelas 5 ya Pak. Begitu. Ya sampai kita saling dukung. Ya. Bunda yakin para imam-mama ini adalah mama-mama muda yang juga berpotensi. Manakala nanti kita akan hajat katanya tanggal 4 Januari sebentar lagi kita akan mengumumkan apa yang harus kita tampilkan, memperlihatkan bahwa kita mampu sebagai sekolah penggerak, begitu ya. Nah, sekarang kita dengarkan bagaimana penguatan sekolah penggerak dan bagaimana penguatan kos untuk kita. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Pengawas kita. Bapak, saya sampai saya silakan. Udah kali ya, Ibu bisa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati para sekolah SD Kelas 4 yang terhormat Pak Jakar SPD MPD, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Ciomas 4, yang saya hormati ini pembawa acara peserta ini artis kita Bunda tepuk tangan Bu. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai Ibu dan Bapak, orang tua murid, wabil khusus kepada ketua komitenya yang hadir, selalu eksis dalam kegiatan di Ciomas 4, saya tahu itu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa bersilaturahmi. Katanya kalau Ustaz bukan silaturahim, kalau silaturahim mah kudu ka anak gunung, anak bapak, anak kaki, ya. Kemudian ke anak kurang, sabab masih satu rahim. Nah itu cek Ustaz. Ada gimana kata itu Ustaz? Silaturahim itu beda dengan orang lain, itu bukan silaturahim, tapi adalah ukhuwah Islamiyah, sesama penganut agama Islam. Silaturahim kudu ka anak, incu, kaki, nini, buyut, udeg-udeg, jangan wareng. Kan ini bahasa Sunda. Ya, mudah-mudahan ada ini nanti. Udeg-udeg, jangan wareng, buyut, nah terus buyutnya udeg-udeg. Nah gitu. Kan kurang terus apa sahab? Tongkrong kurang dari udeg-udeg mana ini kurangnya kapalin.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur sekali lagi sudah Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Itu juga nikmat dari Allah dan kita termasuk orang yang pandai bersyukur. Amin ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para penduduknya sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita di dunia lahir mendapatkan syafaat dari Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ibu dan bapak sekalian, luar biasa saya mengikuti SDN Ciamas Depan. Ini dalam hal sekolah penggerak. Ibu perlu tahu, sekolah penggerak di Kecamatan Ciamas hanya satu. Ciamas 4, tepuk tangan. Ya, Ciamas 4 sekolah penggerak itu hanya bukan sekolah, kepala sekolah penggerak, tapi khusus untuk sekolahnya. Pak Jaka itu mau jadi apa nanti lancar, karena beliau hanya satu-satunya di Ciamas 39 SD negeri hanya satu, yang lainnya lewat. Ya, jadi ini adalah sekolah penggerak, termasuk Abdi Simkuring. Nah, di bahasa Sunda Simkuring. Kalau ayah Ustaz menyebutkan pribados, salah Pak. Nah, kudu Simkuring lamun dina menuju nyarios di payunan halayak rame. Si Abdi, eta mah keur pribadi. Keur sorangan, mau duaan ku ade dia harus dipanjangkan. Si Abdi mah teu apa. Ya. Ari pribados. Nah, naon lepat naon? Sabab dina bahasa Sunda teu aya kata bados. Yo, aya kata bados naon? Bados. Nah, ari simkuring mah asal kecapna kira kuring. Ai bados abdi teu kuring teu abdi teu bados naon bados? Sarwaja kurang kan acis. Ari di Bogor anu orang Sumedang. Di Bogor seseuna harus tapi pribados. Komo lupa lepat-lepatna sim pribados. Tuh aya kata sim pribados. Disunsurikeun mau di Bandung di Sumedang. Kudu simkuring wae anu laras nama. Ku sabab tos biasa nya ulah dulu. Teu pokoknya salah ulah. Nyeri hate. Kembali ke laptop. Pak Jaka kemanapun pergi diundang oleh pusat, oleh tenaga ahli, saya jadi ekornya. Lalu saya belum pernah absen. Pak Jaka ke hotel bintang 5 ikut. Pak Jaka ke hotel bintang, ya betul, ini bukan bohongan, bukan cerita. Jadi alhamdulillah di pusat ge lamun Pak berangkat. Didinya teh aya naon, aya gula teh aya rezeki, di rezekian ku Allah teh alhamdulillah. Abdi teh ngaraoskeun. Itu ya. Jadi sekolah penggerak itu bukan main-main. Sekolah penggerak itu adalah nyata. Dengan begitu saya dari Taman Sari duluan jadi sekolah penggerak, yaitu tadi Paduduk binaan saya sama dulu di Taman Sari bersama-sama datang ke sini melanjutkan pajak, datang ke sini Bu pajak puntennya tabangku itu ke acan aya ya, terus TV LCD nggak dipasang nih Pak, belum ada. Ibu sudah tahu belum? Udah. Ibu yang milarian naon intinya biasa. Itu dari sekolah penggerak. Nulai mah lewat satu kali. Lewat. TV sama tadi apa? Bukan TV apa namanya? Laptop. 15 yang lain lewat. Ini rekomendasi itu. Jadi sekolah penggerak kalau tadi nakul. Begini sampai berapa momen. Lamun ayah kamu di Bogor sok rencana aja sih. Segitiga gitu dulu. Maka aku pajakan pelakannya kembang ramai gitu lah. Nah kalau bisa mah apa gitu ya pengalamannya. Karena senang mau dibangun mudah-mudahan tahun 2022
balikin kali itu depannya. Ya. Jadi motor dari sana bisa masuk, dari sini bisa masuk. Udah. Mudah-mudahan telah sana, amin ya rabbal. Itu sekolah penggerak itu luar biasa. Ya, nanti ke pameran proyek saya akan berbicara sekarang setengah 11, paling lama jam 11. Ya, paling lama mudah-mudahan 15 menit beres. Ya. Amin ya Allah. Terus di WA lainnya sih itu si anak. Sekolah penggerak itu hebat. Itu sekarang hebat lah. Saya masih mengatakan hebat. Karena apa? Banyak rezekinya yang diberikan kepada sekolah penggerak. Untuk siapa? Bukan untuk penjaga, bukan untuk guru, bukan untuk saya, tapi untuk ibu dan bapak anak-anaknya. Ya, sekolah ini kalau penjaga pensiun, kalau penjaga pindah, nggak bakalan bawa bu, nggak bakalan bawa enteng aja. Tapi masih milik orang sini, makanya harus dipelihara nih oleh ibu dan bapak. Ini kan Korlas ya, Korlas, ibu ketua komite, jangan. Ini aset kita sampai kapan? Sampai kiamat. Namun Indonesia hancur. Kalau Indonesia tidak direbut atau jadi negara lain, mungkin sekolah ini masih milik orang sini seumur hidup. Kita sudah meninggal, sekolah ini masih terus. Makanya dipelihara. Ibu hayang ngecek mau didengarkan penjaga saya ngecek layu novelah. Mana ada tadi cara kali masih hama ngan ulah pajaka ibu ayeuna ngumpulin duit 1 juta ewan saurang katunah teman ya. Tapi kalau ibu mau rek mere 1 juta 200.000 mangga, tapi jangan diminta gitu ya. Hari ngasih mah teu naon. Itu adalah sekolah penggerak. Ya bantah pokoknya sekolah penggerak, nanti ibu akan mengikuti perjalanannya. Kemudian sekarang adalah pembelajaran PTM. Saya mengikuti berita di media sosial di Tangerang sekarang sudah 100%. Mudah-mudahan nanti di tanggal 16 ada SK Bupati bahwa pembelajaran tatap muka tidak 50% lagi 100%. Ya, ini beliau bulan. Ibu diberi tugas pakai WA terus bunda. Nah, ayo pada ibu mah bahasanya orang Bogor mah kieu, abi orang Sumedang, kabawakeun orang Bogor. Dia lainnya istri lain tah ibu guru ngomong, mere tugas bae, diskusi, arek ka Bogor, arek hese, dacan. Jadi banyak tuh di Aceh sampai ada yang membunuh anaknya. Ya, sampai apa disiksa. Gara-gara masih nggak bisa. Ya, banyak sok di medsos itu anak ibunya menyiksa sampai jangan seperti jangan. Anak bukan untuk disiksa, tapi untuk disayangi. Itu bisa mah ibu, itu bisa loh. Deh, kondisian. Telepon ke ibu guru, ibu, tapi mah biasa kaji dulu mah. Dan disari kalungnya gitu wes sekalian. Daripada ada nyiksa budak, ya. Nah ini saya mohon pada ibu, PTM 100% kita doakan mudah-mudahan di Bogor dilaksanakan, ya. Pembelajarannya kalau di di sekolah penggerak insya Allah akan pakai IT. IT teh ayo tulis itu informasi dan teknologi. Eta tadi pakai infocus kan setiap pajaka di sekolahnya sekarang ada berapa kelas? Ada 6. Ada 6 ya. Ada 12 rombel kan, tetap kalau bisa mah satu kelas satu infokus. Ya, laptopnya sudah ada 15, kan lebih gitu. Ibu kalau belajar sudah pakai itu, mau belajar apa anak akan ngerti. Guru enak tinggal ngajar di YouTube atau di si Google. Tinggal cari kupu-kupu, jumlah kupu-kupu, gitu ya. Tuh dunia kemana-mana. Tuh anak-anak, kupu bener, gitu kan. Komo anu kakarana. Jadi di dalam YouTube itu banyak pembelajaran. Hanya ini alatnya, insya Allah kalau setelah bergerak akan segera dilaksanakan. Saya
menginformasikan kepada kepala sekolah Cocorowono GKBU, silakan ibu mendaftar menjadi kepala sekolah penggerak tuh Ciomas 4 banyak bantuan. Nyaral saya tenang, di susah ya susah di Ciomas. Ada yang satu kecamatan 10 SD di kecamatan lain mah. Tapi saya malu kalau nggak ada pajak, malu oleh pemerintah kabupaten Ciomas penggerak itu. Syukuran dulu orang Bogor mah jadi tenang masih ya kita baru Bogornya bahasa Sundanya namanya gitu pakai IT mudah-mudahan ini IT dilengkapi segala ini untuk siapa? Untuk anak kita. Kayak hari guru-guru mah udah tahu, udah belajar, udah S1, udah S2, hanya belum S3, S3 Prof. S3 mah udah dokter. Buat beda dari dokter. Dokter mah tukang mubarak, hari dokter mah S3 atau perguruan keluaran perguruan yang tertinggi. S3. Tulisan itu nama daya S4 ada. Ya. Itu. Ibu dan Bapak sekalian, alhamdulillah di sini guru-gurunya juga semangat luar biasa. Penggunaan dana BOS tadi, penggunaan dana BOS di Ciomas 4 itu sudah transparan. Transparan kumaha transparan? Udah terbuka. Kan transparan itu masih ada yang menghalangi ya. Baik kelihatannya seksi begitu ya. Kayak kamu gitu. Jadi transparan itu memang terbuka, tapi memang tidak boleh terbuka secara keseluruhan. Ya, ada yang memang tidak boleh. Maksudnya bukan tidak boleh kemana uangnya, tidak boleh ibu melihat. Siapa yang berhak melihat SPJ? Satu saya, pengawas, inspektorat, kemudian Badan Keuangan BKP daerah Provinsi Jawa Barat, ada kalau bisa adalah KPK di Jakarta. Kepala sekolah SMK 77 kalau nggak salah 17 itu sekarang sudah dikurung selama 2 tahun gara-gara penggunaan dana BOS tidak transparan. Pajaka buktinya transparan itu gini ya di luar dipampang ya dipampang transparan itu terbuka, guru-guru tahu uangnya di bendahara, pajaka cara megang uang BOS, uangnya ada di bendahara, itu yang benar. Dibuatkan SPJ-nya ya. Kemudian akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau pajaka menggunakan BOS tidak transparan, tidak bisa dipertanggungjawabkan, saya yang pertama kali yang melaporkan ya. Kan alhamdulillah sok di SD mana sih saya dari saya setiap kesini ada perubahan. Kaget tuh kalau di sekolah penggerak itu. Dan terus memang benar-benar adalah digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, itu. Jujur. Ajak jujur Pak, nanti enak pada mesir. Bahkan tadi dibacakan oleh pajaka mau beli ini, itu namanya apa? Jujur. Yang ulama bohong kan pajakanya. Ulama bohong. Ini adalah ibu-ibu masyarakat. Ya, adapun cenderung mulai iu, kulinya sama barang baraso, ibu begitunya. Di pengajian di Sarwana sedang mendengarkan pengajian, baju pak alus-alus, cicing di lawang pantok, pamanyun-manyun. Oh, mungkin batu. Ya, abis sampai kapung-kapung Bapak Ustaz sampai Pak pasien lamun pada bisa sisau subuh-subuh gitu. Itu ibu-ibu mah, uplak bae di pojok. Jujur dan pajaka, ibu dan bapak guru juga selalu mengandalkan skala prioritas. Apa skala prioritas?
Barang yang sudah ada tidak dibeli lagi. Jadi barang yang belum ada skala prioritas. Contoh ini adalah teralis. Bapak terus kami Pak, alhamdulillah terus memakai teralis kalau menjaga. Sebab apa? Banyak barang-barang yang berharga. Itu aman Pak diurang lain nanti. Omong terus terangan ayah laptop, ayah harus tuh di negara alas Bandawasa di mana? Abi menuju di Ampea selama 10 tahun 10 kali masuk maling ke kantor. Ya, masuk paling ke kantor. Dicandak naon bae. Ari kantas mantara. Aya laptop dicandak. Nah, PJK alhamdulillah di Jawa Sempat pengamanan adalah luar biasa. Yang dana bos ulah ibu sing harewos dina mobil. Ibu SD di mana sekolah udah. Tempat kumaha eta kepala keluarga. Itu benar. Dana bos dipakai nombok berapa tinggal. Betul kan ya? Coba jadi gurunya dicoba masuk opat. Nah ulah diomong di warung bikin aya wartawan aya LSM. Ayo datang di sekolah. Ibu betul Pak. Saya udah tahu itu bos. Aku ditambah hati itu kiri ketawa-tawa. Jangan, lebih baik datang ke sekolah. Apa tadi yang disarankan oleh Pak? So, Bu, yang mau bisa ngongkosan berenang dari mana mau ya? Untuk orang tua murid yang datang ke sekolah 100.000 nggak ada. Lain kedua merek, minta. Ya, gitu. Jadi skala prioritas, alhamdulillah untuk pembiayaan ekstrakurikuler. Sekarang ekstrakurikuler itu dikuatkan, ada IPA, ada sains, ada pramuka, UKS, banyak sok. Insya Allah nanti disiapkan gurunya, guru pramuka, guru UKS, guru sains, silat. Mudah-mudahan di sini Ciamas tempat sok. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan muridnya juga bertambah. Semakin banyak murid, semakin banyak bantuan. Beda antara muridnya 100 jeung muridnya 200. Bos nage lebih banyak yang 200. Makanya ibu ini harus promosi kurang gorengkeun. Dina mobilnya kudu kieu. Ibu di mana sakola budak teh? Coba-coba ku ngomong. Itu nya hebat. Sok ibu gara sakola. Di mana sakolana? Abi mah jauh. Jauh batu mah ke Amerika sakola teh. Nya, urang masih di dieu. Batu mah sakola ke Amerika, bu orang artis-artis mah budakna balareungan. Urang mah boborone ke Amerika. Sakola ke dia tadinya disebut jauh naik kampusnya. Ya. Pengadaan guru honor teh aduh barunya mani itunya sok lain tuh ibu. Gajinya 1.500.000 kami ditambah ke kabupaten Gencan. Sok ngalas guru sekarang belum ada penghargaan dari pemerintah. Ya mau apa mencerdaskan anak bangsa. Itu polisi dan polisi mah aya honor. Itu polisi honor. Bahayanya orang yang pakai baju polisi disebutnya polisi gabungan ya. Jadi guru kurang ku pamarentah jadi perhatikan. Maksudnya guru honor angkat jadi pegawai negeri gajinya akan naik. Tapi sertifikasi ngajarnya juga benar kan gitu ya. Nih berdoa saja mudah pemerintah teh dan Jokowi terus para menteri, para jenderal, marana teh duduk di sana anggota dewan semuanya tadi guru heula. Kalau tidak punya ijazah mah mau bisa daftar jadi apa-apa. Iya. Coba itu presiden itu daftar nanti kan guru. Iya kan? Mana itu jadi guru, jadi presiden benar guru. Ada ijazah di situ. Ijazah itu siapa? Produk guru. Ya, jadi polisi jadi naon ge. Kadang-kadang menyepelekan ke guru teh. Abi bukan murid kok, jadi bukan ojek di ayeuna namun berangkat teh kan di rumah teh keluar. Ru, di mana Ru? Kita murid astagfirullah. Jadi kurang penghargaan ya itu. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian ada tadi LKS. Saya setuju bahwa LKS tidak ada penjualan.
Tidak boleh. Ya, jadi tepuk tangan pajakan. Nah, Bu Erna menahanannya. tidak ada Yang bayar Bu Erna. ya benar. Tidak ada penjualan RKS. Lamun aya sekolah ngajual RKS, kepala sekolahna dibalikeun jadi guru, disanksi pangkatna anu tadina opat A jadi opat A jadi 3D, anu opat B jadi 4A. Dari kepala sekolah jadi guru, pangkatna di tunda. Itu dina SK Bupati. Jadi tidak ada pembelian RKS. Ada niat bahwa sekolah memberikan RKS 2 lebih. Kemudian buku bahasa Sunda. Bahasa Sundanya mah geus marusak di Indonesia. Tapi mah di Bogor bingung. Pun ditaros ku masyarakat, "Pak, Bangsul di mana?" Nah, jawabnya nah, urang itu. Nu bagus mah nanyana Pak Murid di mana? Murid di mana? Oh, Wangsul gitu. Wangsul gitu. Kadang-kadang udah ke, "Pak, bade nyadak pulpen." Kamu ke abdi mah, "Wah." Jawabannya dulu gitu. "Pak, bade nyadak pulpen." "Moen." Ya, sebab yang bagus adalah Pak bade ngabantun mau pulpen, bade ngabantun buku, bade ngabantun cai. Ya. Karena dipastikan, "Wah, mangga, wah caina mangga." Gitu. Kamu nyadak ke Syalira ngabantun keur ka batu. Itu bahasa Sunda. Oh, banyak guna kusuk bahasa. Insya Allah nanti kalau bahasa Sundanya, buku bahasa Sunda sudah ada, insya Allah mungkin pembelajaran bahasa Sunda di Ciamas 4 semakin baik. Dan untuk memboroni budakna kolot aja lu nyari kanten, asal di daerah William mau cukup bulan di kampung abdi nyarikan budak dan kita nyuruhkan satu. Oh, siap. Penghargaan Pak Aing. Ya, itu aku kolot, ke anak, nyebut monyet. Monyet siapa coba? Monyet itu siapa? Nggak disebut kolot siapa? Tolong siapa? Dia teh nyata di Bogor mah. Jadi budaknya lamun ngobrol jeung budakna deui nya sia kemana? Oh, sia intinya sakudeung. Eta jelema monyet jeung tolol teu ngobrol. Dan tidak marah. Anak monyet gimana? Teu marah. Marah, gedenya nying. Intinya bego. Jadi mau bego jeung monyet teu merinding. Oh, kata teh ibu negeri geningan di imajek itu. Nah, coba budak Badung, budak Bangor, budak teu bener teh mimitina mah dina bahasa. Perang dina bahasa. Geningan budak ayeuna mah Bu, alat peragana ge curit. Sakola ieu nyerang, sakola ieu tawuran. Ya, sampai berani membunuh. Oh, kita di jalan. Di Bogor pasti setiap tahun ada korban gara-gara tawuran. Budak kurang mudah-mudahan pulang. Ya. Masa berada 15 menit deh. Karena Bang ayat kena Bu. Awasi penggunaan HP. Betul tadi kata Bunda, HP Android. HP kurang rek asup surga, rek asup neraka. Tina HP bisa. Ya, lamun urang hayang asep surga dina YouTube di setel naon anu pengajian, anu pangaosannya. Ya mah tuh di setel neraka. Muker mabok, muker teu make baju gitu nya. Eta ulah. Urang boga film halus ya. Ibu cuma kirim aing. Ulah teu meunang. Eta teh lamun ibu-ibu nonton kitu eta ngaranna tinarakaeun. Nah, urang aya ka surga nya. Surga mah enak. Awasi anak kalau teu main HP. Kan budak mah lamun di pojok gitu. Eta teh
lamun orang ada tetangga beuki nyumput pasti keayaan curiga ya. Komodenya permainan game-game itu. Nah, sekali lagi saya titip kepada ibu, jangan bebas main HP anak, ada jam waktu paling lama 1 jam ambil. Kan baik cerita datang dari anak, pulangnya angka anak. Itu kadang-kadang ya orang tua udah salah, dicarekan ku batur dicarekan deui orang sia ya anak aing. Itu pasti anak hidungna dar anak nama geus main bulu tangkis deui, main koleksi hidungna mah 2 tahun udah banyak. Gara-garaan beda teman di negara Amerika. Aduh ibu-ibu sekalian, luar biasa bahasa Sunda nah kita pelajari. Pun bojo orang Bogor, tapi di Sumedang aya PR bahasa Sunda kelas 3 teu pira. Pak, teu ngerti urang di bahasa Sunda. Ari mama sapopoe make bahasa Sunda. Tapi ya, kamu sapopoe pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris betul? Dia sapopoe pakai bahasa Sunda dengan bahasa Sunda. Bingung kan? Ya, nah ini Indonesia. Itulah Indonesia. Ibu-ibu, sekali lagi saya mohon nanti bahasa Sunda pelajari. Bahasa urang anu kudu dimulai nya. Aya bahasa lugu, aya bahasa wongkon. Bahasa lugu teh bahasa anu dipake sa Jawa Barat, di mana-mana aya koren, di Bogor, di Sumedang koren, di Banten koren. Nya, aya bahasa wongkon mah anu dipake di Bogor, teu dipake di Sumedang. Contoh, taram. Teu aya di Bogor, di Sumedang mah taram. Itu laju baik. Bola teh benang. Ya, banyak bahasa Sunda. Jahit. Bojo tentang teh gerak jahitan kana naon pakaian. Mak reka sawah. Nah, terus bojo teh bapak lama akenan masih dalam sayang-sayang gitu kan. Kata ngajahit baju rumah ngajahit. Lain ngajahit itu pakaian diangkatan itunya, lain dijahit sama jarum. Pakai bahasa Bogor jeung bahasa komodek aja tadi tuh ke bahasa Banten lebih ribu. Nah, lebih galak, bahasana kasar, anu kudu diurang kudu eta. Jadi bapak gede kamar baik cenah eta muslim eta bahasa. Jadi pan kamari urang cenah geus titik budak kan pangedena, geus ngawinkeun. Nah, itu tidak bisa diucap. Di Banten mah ngawinkeun di bahasana jorok. Nya, jeung bahasana kitu cenah si bapak gede kamar bae sobat pamit. Gara-gara anak mesti ngawin, bangsa jadi tuh kayak mana? Perkali tuh orang Sanoli gitu lah. Jadi ada apa bahasa ini? Sahabat ke Bicuru Gula sering ketika sumpingan tukang pedog, namanya harusnya gitu. Bahkan nanti ayeuna gaduh pedog, pakai bahasa Arab sungit, tuh cuma doyan bapak gede cuma sopai kan. Beri nanti percaya karena muslim, kan jadi muslim kan karena nama di jalan kita, itu itu kurang, guys bawakan gitu. Itu orang, jadi banyak bahasa Sunda yang memang tidak sesuai dengan hal-hal yang bahasa wongkon. Kemudian ibu sekalian, ini yang terakhir adalah project itu harus yang pertama. Mohon maaf kalau Bunda ini ditulis satu, menentukan tujuan dari apakah pameran atau pameran proyek itu apa tujuannya, ditulis pakai tema, pakai apa namanya brosur Benar. spanduk ya, spanduk itu dengan pameran proyek
bla 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 bla, dan seterusnya ya. Tentukan temanya, menyusun kepanitiaan. Nanti ibu setelah ini tujuannya mau apa, baru menyusun kepanitiaan. Ketua apa? Favorit banget tadinya menyusun panitia itu satu ketua, pimpinan yang bertanggung jawab secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan pameran. Penanggung jawab adalah kepala sekolah, pelindung, pengawas, ya. Wakil ketua, yaitu mendampingi ketua, sekretaris, ya, bendahara, dilanjutkan seksi kesekretariatan. Jadi nanti ada ruang sekretariat wabil khusus untuk menangani kas project, ya, pameran project. Seksi usaha. Seksi usaha ini ibu sini kan yang dekat-dekatnya ibu nih, ketua komite bawa proposal, ya, buat proposal KA Pamat, Indomaret, ya, mengunjungi apa lintas yang 1 peser 2 peser nanti berikan ke bendahara kalau banyak perusahaan. Ada seksi usaha, seksi publikasi dan dokumentasi, kemudian seksi dekorasi dan penataan ruangan, kemudian seksi stand, seksi pengumpulan dan seleksi karya. Ibu nanti ada karya-karya anak diseleksi dulu, jadi asal jangan pajang, ya kan. Kemudian seksi perlengkapan, seksi keamanan. Nah ini yang paling penting, seksi konsumsi. Jadi kurang boga mah pertalihan. Ya, nah itu kepanitiaan nanti mungkin akan dipandu oleh Bapak Kepala Sekolah. Saya ingin nanti, karena yang datang juga bukan dari kita saja. Ibu mau nitip gehu, nah titip gehu, mau titip dijual nih karena nanti yang datang banyak. Kayak ke pameran tapi kosong, jangan penuhi. Kedua menang kurang oke, sama dia gantung ke dia menang kurang. Boleh dibantu. Saya yakin ibu dan bapak guru pun di sini banyak karya-karyanya. Nah, seperti ini lihat ibu sekalian, karya-karya itu panjangkan saja. Ini hasil karya anak, ya. Nanti apakah setanya mau di luar, apakah mau di kelas, lebih baik di kelas. Kalau yang di luar, kalau mau pakai panggung. Apakah mau pakai organ apa namanya? Musik depan, apa namanya? Nah, musik depan lah. Namun pameran rehe mah kurang bagus. Lamun teu aya biaya mah entos bae cenah musik teu naon. Abdi mah arek nyumbang organ depak. Kalau mun aya organ depak abdi nyumbang lagu Sunda, lagu naon bae tentunya ulah rehe teuing. Jadi lamun dina pameran mah sok rame kudu aya musik. Nanti dipersiapkan betul dari arek hajat saha, hajat kurang, hajat sararea. Karena mereka hajat itu ngawin ke budak kudu naon segala rupa, serah uangnya, kudu segala macam, kudu tetek mengek, kudu ayalah. Manawe, silakan, saya hanya mendoakan, insya Allah saya juga akan menyumbang partisipasi lah, ya. Apa yang harus diadakan di sini, mudah-mudahan semua bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi pendidikan ini adalah pendidikan ini adalah tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab masyarakat, dan tanggung jawab orang tua. Pemerintah disiapkan kepala sekolah sarana prasarana. Ya, masyarakat kudu ngadukung. Orang tua komodoni. Hari guru mah di jam 7 kadang lebih ke jam 10. Berarti seberapa? Jam 12 salah. 8, 9, 10, 11, 12, 6 jam lah paling lama. Kan sisanya mah di rumah. Makanya ibu dan bapak, kalau saya anak, mah kejadian disebut kudu-kudunan tuh mau jam dulu dia. Ya, yang penting anak jangan terlalu banyak keluar. Alhamdulillah, ya. Tinggal 3 menit lagi sampai selesai.
Mudah-mudahan nanti kita ditambah-tambah lagi kalau sedang melaksanakan pemilihan. Nah, Ibu harus mau kalau Pak saya jadi ketua itu bagus banget. Pak saya jadi sekretaris. Pak, Bapak mah tinggal diam aja. Saya bendahara. Saya sudah siapkan di rumah 100 juta. Oh, kalau mungkin mau bendahara, luar biasa ya. Bukan berarti ulah nu beunghar, ulah nu boga, jadi bendahara mah nu jujur. Ya, yang bertanggung jawab. Itu saja dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pengawas Pembina Gugus 2 Kecamatan Ciamas, Bapak Ibu, terutama ibu-ibu nih yang baru ketemu sama Bapak Pengawas. Enak kan apa yang disampaikan oleh Bapak Pengawas? Itu enak sekali. Satu yang Bunda ingin sampaikan adalah tentang media pembelajaran yang sudah kita pakai ya Pak. InFocus, TV Smart sudah dipakai, lalu laptop ya. Ibu-ibu boleh melihat di YouTube kita, di channel YouTube kita itu semua media pembelajaran sudah kita gunakan oleh guru-guru ya. Jadi kalau misalnya ada video pembelajaran terbaru dari guru-guru, terutama untuk guru penggerak ya, karena kelas lain itu mengikuti media yang sudah ada. Jadi silakan di-subscribe, jangan lupa. Jadi kalau misalnya kita misalkan subscribe YouTube itu pembelajaran itu pasti kita mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Ciamas 4. Begitu ya, jangan lupa. Karena kita sedang menunggu lagi Pak. Ada lagi nggak sih TV Smart Pak? Insya Allah kalau jadi parpul ya, benar parpul. Insya Allah. Ya, jadi banyak. Seharusnya kan kita untuk sekolah penggerak itu di kelas itu satu media pembelajaran yang misalnya TV Smart itu ada satu. Jadi kita mudah-mudahan paling tidak 2 tahun ke depan kita sudah punya setiap kelas ya. Kan ada ini, ada teralis, santai aja, kita semua harus menjaga keamanan. Itu demi anak kita ya. Bunda pernah menggunakan TV media dari TV Smart itu, silakan dilihat di YouTube pembelajaran tentang kemarin tentang demonstrasi diskusi ya, tentang diskusi. Betul sekali kata Bapak, katanya mau ikan apa, bojol, ikan lupa-lupa. Betul itu, sampai anak-anak itu kadang ada yang terkesima melihat penampilan yang ada di YouTube. Jadi kita memudahkan. Jadi anak yang kreatif, guru yang meluruskan gitu. Kalau misalnya ada apa-apa tentang salah sedikit tinggal meluruskan. Jadi anaknya yang harus kreatif sekarang ya. Makanya ada media pembelajaran untuk menunjang itu ya. Bapak Ibu, waktunya sudah jam 11. Pak Bapak Pengawas mau mengikuti kita untuk pemilihan panitia enggak Pak? Oh gitu ya. Enggak, alhamdulillah. Bapak biasanya suka sebentar loh. Kayaknya mungkin ada ibu-ibu jadi bapaknya cengkang. Ya, begitu. Jadi kita mengikuti pemilihan panitia untuk Projelita ya. Saya persilakan kepada Jaka. Baik, untuk menyambut kegiatan kita, hajat kita yang luar biasa ya. Kita akan mengundang 40 kepala sekolah se-Kecamatan Ciamas, kemudian Bapak Pengawas. Dari orang tua ini ada masukan. Kalau seandainya anak praktek nih, itu tidak nanti pun ada kompor, panci segala apa gitu. Kayaknya makanya kalau mau dipraktekkan di lokasi loh Pak. Kalau pameran itu tidak hanya sedang proses Pak, bisa jadi ini barangnya jadi sama peralatannya misalnya. Iya gitu aja, kejelasan cerita anak-anak gitu. Atau barang-barang. Ya. Terus ini sekarang kan zaman modern bisa jadi si cara pembuatannya atau bahan-bahannya diketik di sini. Nanti biar si anak menjelaskan gitu Pak. Takutnya kalau dipraktekin
Ya, kalau yang dimaksud praktek itu, kalau saya itu yang di kampung. Ya, kalau saya seperti itu. Contoh misalkan buat telur asin, anak praktek kan di depan. Ada beberapa anak yang sedang pertama gosok pecah belas, Maksudnya project ya Pak? project. Ini salah satu. Saya mengajarkan cara buat ketupat itu ke anak. Ada anak yang atau beberapa anak yang mempraktekkan gitu. Nah maksudnya ada yang ditampilkan project di atas panggung, ya. Maksud pelatih seperti itu kemarin, ya. Ada yang bisa ketupat Bu di sini? Bisa ya? Siapa bisa? Nah berarti tolong dibimbing. Dibimbing siapa? Putrinya. Nah diajarin nanti ditampilkan di atas apa? Ya kan kalau ketupat kan memang simpel ya Pak, ibaratnya dalam gitu. Tapi kalau pembuatan si kue kan maksudnya kalau sama praktek yang tadi itu kan repot gitu. Ya. Kalau Jadi dipilih ada aja praktek yang tidak terlalu merepotkan. Ya kalau mau ada praktek di atas panggung, prakteknya yang tidak merepotkan. Misalkan materi ketupat kan simpel ya, bisa dipraktekkan. Ya. Telur asin kira-kira simpel tidak? Cuma satu aja sih ini misalkan ada 3. Nah, cuma mempraktekkan cara membuatnya aja, tidak sampai kalau menurut saya telur asin kayaknya bisa dipraktekkan karena itu simpel. Bahkan saya mau coba cara membuat sepatu ini, sepatu hotel yang buat di rumah. Sudah dong kelas 4 Pak. Gimana? kelas 4 sedang Oh, Mau sedang. lihat Pak hasilnya, mau lihat. Oh iya. Enggak saya nanti aja ya. Enggak. Saya ingin apa? Ada anak yang praktek di depan gitu. Ya, praktek membuat sepatu. Ya, bahkan kelas 4 itu sebenarnya cerah. Masa depannya cerah. Ya. Udah rasa kan ini apa? Semua kelas sudah merencanakan kan? Oh, sudah merencanakan. Jadi tinggal memantapkan Ya. gitu. Udah juga udah berbicara sama orang tua yang sudah itu ya Mama Ira yang disiapkan yang kemarin itu yang kita Jadi kita sepakati aja ya. Berarti prakteknya di atas itu, ya di atas berarti di atas kamu prakteknya. Yang kira-kira bisa dipraktek yang tidak membahayakan. Kamu kompor itu juga kan istilahnya. Kayaknya stand live. Jadi stand untuk jualan, stand kayak itu yang lalu di panggungnya itu praktek project gitu. Ya kan? Seperti itu, ya nggak? Iya. Seperti itu. Jadi di panggung itu nanti diseling sambil anak mempraktekkan, sambil ada kesenian gitu. Ya. Ya, jadi tidak mau nonton acaranya, ada hiburannya gitu. Hiburannya itu. Gitu. itu kan yang baca puisi ya yang baru Iya. kan itu Kan ditampilkan. kemarin juga ada yang mendongeng itu sih, siapkan tuh mendongeng ya. Kelas satu Lalu itu yang kelas satu. tradisi juga. Kelihatan. Ya, ada tari yang sudah diinikan tari, sudah dimantapkan sekarang. Ya. Ini dari SD Garut 1 yang kemarin dilaksanakan, tapi bukan arti kita harus seperti ini ya. Ini ada contoh aja supaya ada bayangan. Oh, seperti ini. Ini segala ya, jadi masing-masing kan Pak, meja yang akan dipakai apa meja ini apa meja ini? Kayaknya beda yang Kita jadi sekolah apa punya gedung. Ya Allah Bunda ini Nah, Bunda di mana tempatnya Bun? nah tempatnya ini belum di ini. belum dibahas sekarang. Kalau misalnya ada project, ada juga market, ada juga harus dia tampilkan. Berarti kan kita butuh ya, butuh lokasi yang betul-betul bisa nyantai, enak dilihat gitu, tidak ribet gitu. Ya, kira-kiranya di mana? Di sekolah apa di tempat lain? Kalau di sekolah, ingat banget deh kemarin ya. Padat banget semua orang tua nggak masuk. Ya, kalau kita kan minta orang tua itu datang betul-betul datang deh gitu. Jangan sampai tidak deh, karena kan kita juga memperlihatkan kekompakan kita kepada sekolah lain. Betul. Gitu. Terus kita dihadiri oleh orang dari kabupaten. Ya, dari tim-tim penggerak gitu. Dan saya juga nanti akan mengundang teman-teman sekolah penggerak. Ini hajat kita di sekolah penggerak. Gimana?
masing-masing komite menyampaikan kalau project itu urusan ke ini ya, ke wali kelas ya. Ya. Apanya? Tanggal 4 saya, tanggal 4 Januari. Cung, kelas mana yang punya tarian? Begini, tanggal sebenarnya belum ditentukan. Saya kemarin ke pelatih ahli menyampaikan kira-kira pertengahan Februari. Kira-kira pertengahan. Arti pertengahan bisa mundur, bisa maju. Kan bener tanya dulu yang punya tari kelas berapa aja nih? Kelas 1B, 4B. Nah, ada tari ya? Kelas 4A ini ya, puisi sama mendongeng kelas 4A. Oke, kelas 5 kelas 5 ada tari ya, dongeng, apa, puisi ya, tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Tadi ada di kelas 5A, mungkin nanti di ini kan yang Bu Desi. Itu tarian harus ada nih dari kelas-kelas yang lain itu hiburannya buat gonjeng-gonjeng maksudnya kira apa? Yang mana? Diseling nanti puisi sama jadi gini, yang Bunda bayangkan seperti ini. Di panggung itu selain dari praktek ada yang menampilkan